ada mulai dari alfa sampai julu yang tidak bisa disebut satu persatu. Saya pribadi, keluarga juga mohon maaf lahir batin atas kesalahan baik sengaja ataupun tidak. Selama saya kultum pada frekuensi 1416.40 MHz, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam hati. Karena ini adalah, karena saya udah satu perasaan, sapa pahit sama manis, sering kita ketemu, sering kita ngobrol, mungkin ada ucapan yang tak berkenan bagi Anda, imak rasa ataupun tidak. Sekali lagi saya mohon maaf pada Anda semua. Dan tak lupa pula saya mengucapkan minal aidin wal faizin, aqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Kita mulai di tanggal 2 Idul Fitri ini masih dalam suasana Idul Fitri ini, yaitu kita sama-sama membangun keluarga Islami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini kita kaum muslimin sangat berbahagia sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang pertama kita telah paripurna selesai menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Dari ibadah yang wajib sampai ibadah yang sunnah kita laksanakan. Yang kedua, insya Allah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala kesalahan kita semua dan memberi pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta telah mengembalikan jiwa kita kepada fitrah, yakni kembali suci, bersih, tanpa noda, kesalahan dan dosa, bagaikan sang bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seluruh jamaah sahabat Kultum Insani dimanapun berada, walaupun demikian kita tidak boleh terlalu terlarut di dalam kebahagiaan dan kepuasan, sehingga amal ibadah yang telah kita tingkatkan selama di bulan Ramadan hanya sampai di sini. Tidak ada kelanjutannya lagi. Begitu. Karena bulan Ramadan adalah bulan didikan jamaah yang soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki jamaah amal ibadah hamba-hambanya hanya berhenti sampai hari raya Idul Fitri. Sampai hari ini Dia menghendaki jamaah agar amal ibadah yang telah meningkat itu terus kita jaga dan bahkan terus kita tingkatkan. Jangan sampai amal hari ini atau hari esok lebih buruk dari amal hari kemarin. Nah, di samping Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar amal ibadah yang telah meningkat itu menjadi pendorong atau menjadi pemicu semangat jamaah yang hormati kita untuk melakukan perjuangan hidup secara luas di masyarakat ini. Rasa nikmat bermasyarakat, saling kunjung mengunjungi, yang dekat handai polan, yang jauh pun sama. Jamaah sahabat Kultum Insani, pada hakikatnya kesucian jiwa dan tingginya kualitas iman dan takwa ini merupakan langkah awal bagi kaum muslimin untuk melakukan perjuangan dan menghadapi tantangan yang cukup besar di masyarakat, jemaah. Nah, Allah Subhanahu wa taala jemaah memerintahkan hambanya untuk memperkokoh iman dan takwa dengan menunaikan berbagai amal ibadah di bulan Ramadan. Nah, salah satu sebabnya ialah karena perjuangan menegakkan kebenaran serta membangun kebajikan di masyarakat sangat berat.
dan membutuhkan sosok muslim sejati jamaah yang kokoh iman dan takwanya, infaknya. Mudah-mudahan sahabat Kultumisa nih jamaah yang saya hormati, kita kokoh, kita bina infaknya, iman dan takwanya. Insya Allah jamaah dengan demikian maka hubungan antara kualitas atau bobot iman dan takwa ini erat sekali dengan bobot perjuangan di masyarakat kita. Nah, karena itulah jamaah, begitu kita selesai menunaikan tugas-tugas suci di bulan Ramadan dengan predikat nilai ketakwaan yang diperolehnya, umat Islam ini dianjurkan untuk terus kita tingkatkan amal ibadah dan perjuangan kita di masyarakat jamaah. Baik masyarakat dalam lingkup kecil atau keluarga maupun masyarakat dalam lingkup besar gitu. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memperkenankan umat Islam ini terlalu banyak istirahat dari beribadah dan berjuang karena ada musuh kita. Siapa musuh kita? yakni setan dan kawan-kawannya yang tidak pernah dia mengenal istirahat di dalam usahanya untuk menyesatkan umat manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita hambanya agar bila telah selesai menunaikan suatu amal maka cepat-cepatlah kita tunaikan amal yang lain sehingga dapat dicetuskan semboyan bagi umat Islam. Tiada hari tanpa amal kebajikan. Begitu. Sudahkah hari ini kita berbuat kebaikan? Sudahkah hari ini kita bersedekah? Nah, dalam hal semangat menunaikan amal ibadah, jelas jamaah yang hormat. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjalah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan lah hendaknya kamu berharap. Begitu jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini. Jadi salah satu tugas yang berat dan tantangan yang harus kita hadapi ialah kita membangun keluarga muslim yang tangguh. Baik tangguh jasmani maupun tangguh rohani. Nah, hal ini kita katakan tugas karena membangun keluarga muslim yang tangguh ini merupakan kewajiban setiap kita. Setiap umat Islam dikatakan tantangan karena ternyata jamaah di dalam membangun keluarga muslim yang tangguh itu tantangannya sangatlah berat. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya, jadi terlebih lagi di masa kini. Masa di mana ilmu pengetahuan sangat maju, globalisasi berlangsung sangat cepat, secepat tiupan angin kencang jamaah yang hormati. Setiap budaya negatif baik yang bertiup dari barat maupun dari timur, ini sangat mudah masuk jamaah ke dalam keluarga kita, baik melalui media televisi, video, internet maupun melalui media cetak. Wah. Gitu. Jadi budaya-budaya yang negatif di dalam pandangan Islam ini diantaranya ialah kehidupan materialisme, individualisme, sekularisme, permisif, serba boleh jamaah. Begitu. Hedonisme, kesenangan dan kenikmatan materi ini adalah tujuan utama di dalam hidup kita. Minum keras, judi dan sikap menghalalkan segala cara begitu. Nah, akibatnya bagaimana jamaah yang hormat? Jadi budaya-budaya negatif itu ini mempengaruhi kehidupan para anggota keluarga kita sendiri. Ya, mewarnai dan mengubah perilaku para anggota keluarga. Akibatnya bagaimana? Jadi budaya-budaya negatif itu sebagian atau keseluruhannya ini menjadi budaya para anggota keluarga kita sendiri. Jamaah yang saya hormati, sesuatu yang tabu ini tidak lagi dianggap tabu jamaah. Sesuatu yang negatif dan merusak moral dianggap biasa saja dan legal. Maka timbullah jamaah yang saya hormati berbagai penyimpangan di dalam keluarga dan masyarakat.
dan timbullah berbagai ketimbangan dan dekadisme moral. Allah. Jamaah sahabat Qultum Insani di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga ini merupakan bagian kecil dari sebuah masyarakat atau merupakan masyarakat terkecil dari sebuah masyarakat yang besar. Ya. Maka karena itu, bila keluarga-keluarga di dalam masyarakat mengalami kehancuran moral, maka dengan sendirinya hancur pula lah moral masyarakat. Hancur pula lah negara yang luas. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, dengan bekal kesucian jiwa kita, dengan bekal kualitas iman dan takwa kita, marilah kita bina keluarga kita masing-masing, jamaah yang saya hormati. Ya, untuk menjadi keluarga yang tangguh secara jasmani dan rohani, sehingga kita mampu menghadapi setiap gelombang-gelombang budaya negatif yang masuk ke dalam rumah kita, jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, kita bina keluarga kita dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Apa sebab? Sebab hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah jamaah keluarga kita dapat membentengi diri dari serangan budaya negatif yang demikian gencar dan dahsyatnya, jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi membina keimanan dan ketakwaan itu bukan sekadar disampaikan di dalam bentuk anjuran semata, hanya saya menyampaikan melalui radio saja, tetapi seluruh anggota keluarga kita ajak untuk menggali ajaran Islam secara mendalam sesuai tingkat umur dan tingkat berpikirnya, visi mikapah keseluruhannya, begitu, serta menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Ya, penggalian, penerapan ajaran Islam, itulah yang dapat menjamin ketangguhan iman dan takwa anggota kita. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, demikian pula kita bina keluarga kita dengan memperketat pengawasan keluarga serta menciptakan suasana dialogis, ya, dan nasihat keluarga. Nah ini karena di dalam praktek penggalian dan penerapan ajaran Islam terhadap keluarga itu sangat memerlukan pengawasan yang ketat serta melakukan dialog dan nasihat-nasihat yang bersifat keluarga. Jadi ada dekat, ada berkeluarga. Saya itu seorang ayah, seorang kakek, seorang pemimpin keluarga, sangat dekat dengan keluarga saya. Dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan saudara-saudara. Saya lebih dekat, saya lebih senang. Bercanda biasa. Yang penting tidak ada dusta di antara kita. Terutama ketika kita berhadapan dengan pengaruh budaya negatif, insya Allah. Dengan perjuangan seperti ini, keluarga kita ini akan menjadi keluarga yang tangguh, lagi sejuk dan damai. Nah, maka akan kokohlah jamaah masyarakat kita di dalam menghadapi budaya-budaya negatif dari luar. Jelas ini jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Tahrim yang artinya jamaah yang orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Begitu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras.